...2020, tahun yang begitu pilu. Bencana alam awal tahun di beberapa tempat, hingga penyebaran virus yang tidak disangka-sangka. Namun, di balik semua keadaan ini, secara nyata Tuhan terus menolong kita untuk mampu melewatinya. Sama seperti saudara-saudara kita di berbagai pelosok tanah air ini. Dengan segala kekurangan mereka, dengan segala perubahan yang tiba-tiba, harapan mereka tidak sirna untuk dapat merasakan kasih Tuhan melalui Alkitab. Hal ini yang mendorong Lembaga Alkitab Indonesia untuk terus berusaha menolong mereka dengan menjembatani kebutuhan Alkitab melalui donasi dari para mitra dalam program Satu Dalam Kasih. Di tahun 2020, karena pandemi COVID-19, maka Alkitab yang bisa disebarkan adalah sebanyak dengan total biaya Lembaga Alkitab Indonesia atas gerakan Tuhan memberikan kepada kami Alkitab. Sungguh kami bangga, karena bagi kami Alkitab itu menjadi pedoman dan ciri khas kehidupan sebagai orang Kristen. Dengan adanya bantuan Alkitab secara gratis, tentunya sangat mendukung, bahkan menopang perkembangan dan kemajuan iman jemaat di sana. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Lembaga Alkitab Indonesia bersama mitra dan para donatur yang telah dengan sukacita menolong kami. Terima kasih untuk semua kasih yang Tuhan berikan, dan salam. Di tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia kembali mengadakan program Satu Dalam Kasih untuk daerah-daerah sebagai berikut: Humbang Hasudutan, Gomo, Enggano, Kalimantan Utara, Kabupaten Ketapang, Tagulandang, Luwuk, Buol Toli-Toli, Mori, Toraja, Sabu, Kaimana, Komoro, dan Asmat. Dengan total 155.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya dengan biaya sebesar Rp14.725.000.000. Mari, dengan penuh sukacita, kita mendukung program Satu Dalam Kasih. Berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, kita mau bagikan juga, agar banyak jiwa-jiwa yang bisa menerima kabar baik, mendapatkan Alkitab melalui program Satu Dalam Kasih. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga kabarnya selalu baik. Di penghujung masa Raya Paskah ini, kita kembali diingatkan mengenai persembahan syukur tahunan. Persembahan syukur tahunan berasal dari tradisi bangsa Israel dan biasanya dilakukan 7 minggu setelah Hari Raya Paskah atau sering disebut juga dengan Hari Raya Menuai. Apa sih yang dilakukan mereka sewaktu syukur tahunan ini? Sewaktu syukur tahunan, bangsa Israel akan memberikan hasil terbaik dari panen mereka kepada Tuhan. Itu adalah ungkapan syukur mereka atas berkat Tuhan selama 1 tahun. Bangsa Israel melakukan seperti yang difirmankan Tuhan pada Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Seperti umat Israel, marilah kita juga belajar untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan syukur tahunan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA nomor 221
317-1194 atas nama GKI Purindah, atau dengan scan QRIS melalui berbagai aplikasi banking dan e-wallet. Atau bagi yang mengikuti ibadah secara onsite, dapat juga memasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke depan saat ibadah syukur tahunan. Kami mengundang jemaat untuk bersama-sama mengikuti ibadah Pentakosta dan syukur tahunan yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 23 Mei 2021 jam 9 pagi, baik secara onsite terbatas maupun melalui live streaming via YouTube GKI Purindah. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kebaktian kita mulai, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. 1. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur, Bandung. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Dalam kebaktian hari ini akan dilayankan sakramen baptis kudus anak oleh Pendeta Cipto Martalu Sapangi. 2. Kebaktian pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021, akan dilayankan oleh Pendeta Dharmawasih Madurang dari GKI Kranggan, Bekasi. Ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 16 Mei dan 23 Mei 2021, Majelis Jemaat GKI Purindah berencana akan memulai mengadakan kebaktian onsite terbatas. Demi menjaga kekhidmatan dan keteraturan di dalam beribadah yang sesuai dengan protokol kesehatan, maka diberitahukan kepada kita beberapa himbauan sebagai berikut. 1. Ibadah akan diselenggarakan 1 kali, yaitu pada pukul 9 pagi. 2. Jemaat yang diperbolehkan mengikuti ibadah onsite adalah mereka yang berusia antara 15 sampai 60 tahun, kecuali di atas 60 tahun yang sudah mendapat vaksin. Diharapkan menunjukkan sertifikat vaksinasi. 3. Jemaat yang hendak mengikuti kebaktian onsite terbatas wajib mendaftar terlebih dahulu melalui Google Form atau dapat juga menghubungi Penatua Bangun atau Penatua Ardi. Akses pintu masuk ke dalam gereja hanya melalui basement. Ada lift dan tangga. Jemaat hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai dan mengikuti arahan protokol kesehatan oleh petugas. 5. Jemaat yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 Celcius tidak diperkenankan masuk ke dalam gereja. Apabila setelah 2 kali pengukuran suhu tetap di atas 37,5 Celcius, maka jemaat diwajibkan untuk pulang dan beristirahat. 6. Jemaat harus memakai masker medis selama berada di gedung gereja. 7. Jemaat menempati tempat duduk sesuai dengan nomor bangku yang sudah ditentukan dan tetap menjaga jarak. 8. Jemaat tidak keluar masuk ruang kebaktian saat ibadah berlangsung. 9. Setelah kebaktian selesai, jemaat harus segera pulang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mari kita bersama-sama mengikuti himbauan ini dengan sikap bertanggung jawab, agar kerinduan kita untuk kembali beribadah di gereja dapat terwujud. Sekian warta lisan hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh dalam doa pribadi.
Marilah kita mengawali ibadah ini dengan menyanyikan PKJ nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat yang ada di tempat ruang ibadah ini dan juga yang ikut bersama-sama di dalam ibadah di rumah, dalam rangka kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita sama-sama mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini di dalam
kebaktian kenaikan Tuhan Yesus kita boleh bersyukur karena bertepatan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama menyaksikan sakramen baptis anak yang memang sudah lama direncanakan dan baru hari ini kita sama-sama melakukannya. Tema kita hari ini adalah menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sebuah momen Tuhan Yesus meninggalkan manusia dalam ketidakberdayaan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga bukan akhir dari kisah penyelamatan manusia. Tetapi justru ini sebuah awal, sebuah pintu yang menghantar para murid ke medan pelayanan sebagai utusan dan saksinya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga adalah sebuah tanda bahwa Ia mempercayai para murid, termasuk kita yang ada di sini dan yang ada di rumah, yang telah dipersiapkan dan diperlengkapi untuk menjadi saksinya, sehingga kita bisa menjadi saksi di dalam hikmat Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Ya Allah yang ada di surga, tetapi juga yang boleh menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena kami bersama-sama berada dalam proses. Kami diingatkan untuk berada dalam masa raya Prapaskah, Paskah, dan kami bersyukur pada hari ini kami juga mau memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang ada dan kembali di dalam kemuliaannya. Dan dalam rasa syukur ini kami sadar bahwa kami ini jauh dari segala kemuliaan. Dan karena kami jauh dari segala kemuliaan, maka hidup kami seringkali kami mencari kemuliaan dunia. Seringkali kami lebih hidup memuliakan diri sendiri ketimbang memuliakan Tuhan. Hidup di dalam pembenaran diri, hidup dalam kesombongan diri, hidup meninggalkan dan juga mengkhianati Tuhan. Yang seharusnya kami boleh bisa menjadi saksimu, yang seharusnya kami boleh menjadi terang dan garam buat sekitar kami. Justru kehadiran kami menjadi batu sandungan satu sama lain. Itu sebabnya kami datang kepadamu ya Allah, memohon belas kasihan-Mu, memohon kasih karunia-Mu. Berilah kami kesempatan agar kami boleh bisa menjadi saksi-Mu yang sungguh. Bukan hanya kami pandai berkata-kata, tetapi kami juga ditolong lewat peran serta Roh Kudus, mampu menjadi pelaku firman-Mu. Dalam kesempatan ini ya Allah, kiranya Tuhan boleh menolong dan memampukan kami, agar ketika kami sudah diselamatkan, agar kami sudah dikuduskan, maka kami boleh menjaga kekudusan yang sudah Tuhan berikan buat kami.
layakkanlah diri kami, agar kami menjadi saksi dalam hikmat-Mu. Agar setiap kata, setiap perbuatan, setiap sikap hidup kami boleh bisa memberkati banyak orang. Tanpa belas kasihan-Mu ya Allah, kami senantiasa hidup di dalam dosa. Tetapi karena kemurahan-Mu, kami diampuni dan dilayakkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saya undang jemaat semua untuk bersama-sama berdiri. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama melihat surat Paulus kepada jemaat Kristen di Efesus sebagai berita anugerah untuk kita. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai dan kasih Kristus besertamu. Damai dan kasih Kristus besertamu juga. Terima kuasa
Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini bersama kami bisa beribadah. Dan hari ini kami akan bersama-sama mengenang sebuah peristiwa agung, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Peristiwa ini mengajarkan kami bahwa betul Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ia yang telah menyelesaikan misinya, karya pelayanannya di dunia ini. Kemudian mengundang para muridnya dan mengundang juga kami untuk menjadi saksi-saksinya. Memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah. Dan kiranya Tuhan, jika sebentar kami hendak membaca firman-Mu, Engkau membuka hati kami, Engkau membuat kami mengerti, membimbing dan mengajar kami, supaya apa yang kami baca ini dapat kami pahami, dan apa yang kami pahami dengan sukacita dapat kami terapkan, dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari lepas sehari, sehingga sungguh nama-Mu dimuliakan di dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab kita bisa beribadah bersama. Kita bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema hari ini adalah menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Saya ingin mengawali perenungan firman Tuhan ini dengan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Setuju ataukah tidak bahwa kesaksian, komentar, review, testimoni sedikit banyak mempengaruhi keputusan-keputusan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ambil contoh Bapak Ibu, waktu kita semua ingin berbelanja, membeli sesuatu entah itu online ataupun secara langsung. Pasti kita melihat dulu seperti apa reviewnya, orang bilang apa tentang produk atau tentang penjualnya. Kalau kita belanja online, kita lihat bintang berapa nih rate-nya misalkan. Lalu komentar orang seperti apa, pelayanannya bagaimana dan lain sebagainya.
Dan kalau ratingnya bagus, komentarnya positif, reviewnya oke, maka kita semakin yakin untuk membeli barang ataupun menggunakan jasa dari orang yang menyediakannya itu. Dan sebaliknya Bapak Ibu, kalau reviewnya jelek, komentarnya juga negatif, kita mungkin agak ragu juga untuk membelinya. Meskipun rate-nya bagus, tapi ada komentar yang jelek misalkan. Itu pun membuat kita berpikir kembali, berpikir ulang untuk membelinya. Dan kalau kita menjadi penyedia barang atau jasanya, kalau kita jadi sellernya misalkan, tentu bukankah kita juga akan menjaga betul-betul ratingnya, menjaga betul-betul reviewnya, menjaga betul-betul dari komentar-komentar negatif. Kita berusaha keras untuk supaya reviewnya bagus, ratingnya oke, dan juga komentar-komentar tentang kita atau produk yang kita jual juga positif. Sedikit saja melakukan kelalaian atau kesalahan dan mendapat review yang buruk, kita tahu akibatnya. Tentu akan berpengaruh terhadap citra kita sebagai penjual, misalkan. Nah, itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Komentar, testimoni, review, sedikit banyak mempengaruhi orang lain, mempunyai power untuk orang lain bisa mengambil suatu keputusan. Bapak Ibu Saudaraku, namun apa hubungannya review tadi yang kita bahas dengan kesaksian Kristiani? Kesaksian sebagai murid-murid Kristus. Tentu kita menjadi saksi atau bersaksi itu bukan supaya rating agama kita naik misalkan. Bukan. Tentu bukan supaya orang lain bilang, oh seperti itu ya, agamanya bagus dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Menjadi saksi atau bersaksi lebih dalam lagi dari sekedar menjaga nama baik. Tetapi kita sedang melanjutkan misi Allah. Melanjutkan karya pelayanan Tuhan Yesus yang Ia teruskan bagi para muridnya. Kita dipanggil menjadi saksinya untuk memberitakan kabar baik, memberitakan sukacita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, penulis Injil Lukas dalam bacaan hari ini menuliskan 6 kata yang sangat kuat yang diucapkan Yesus bagi para murid. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus menegaskan bahwa para murid telah melihat, telah mengalami, dan juga ia telah mengerti isi kitab suci tentang Yesus yang adalah Mesias Juru Selamat. Dan kini tiba saatnya pengalaman itu, pengetahuan itu perlu diteruskan dan disampaikan di dalam kata, tetapi juga di dalam karya pelayanan para murid Kristus. Dan ini juga undangan bagi kita semua. Bagaimana kita menghayati panggilan menjadi saksi ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, mengutip perkataan dari Pendeta Joas Adi Prasetya, kesaksian, witnessing, harus diiringi dengan kesediaan, membersamai, witness. Jadi jika yang pertama witness tanpa huruf H, gitu ya, witness, bersaksi, harus diiringi juga dengan kesediaan bersama-sama dengan yang lain. Witness dengan H, with, dengan gitu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Kesaksian mendapat bentuknya yang nyata saat kita hadir seutuhnya bersama dengan orang lain. Itu artinya menjadi saksi berarti keluar dari diri sendiri. Keluar dari ego kita. Keluar dari zona nyaman kita. Untuk apa? Untuk kemudian merasakan apa yang dirasakan orang lain. Mungkin pergumulan, mungkin kesulitan, mungkin juga kesakitan, dan lain sebagainya. Dan saat kita bersama dengan yang lain itu, kita hadir bersama dengan mereka. Sesungguhnya kita menyatakan kasih Tuhan. Entah melalui kata-kata kita, entah juga di dalam karya yang kita lakukan bersama. Dan Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul, Lukas kembali menegaskan perkataan Yesus yang kemudian memerintahkan para muridnya untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea,
Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu artinya apa Bapak Ibu? Mulai dari tempat di mana para murid berada, di Yerusalem. Lalu kemudian meluas ke Yudea, bahkan ke Samaria, di mana penduduknya mengalami diskriminasi misalnya. Penduduknya bukan lagi orang Yahudi saja, tetapi juga orang non-Yahudi. Mereka yang berbeda dengan identitas para murid. Sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Dimanapun para murid berada, mereka tetaplah saksi Kristus. Melakukan tugas pengutusan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah ini juga yang menjadi panggilan kita semua? Menjadi saksi dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saya jadi teringat, Bapak Ibu, ada sebuah kidung yang sangat akrab mungkin kita dengar di dalam ibadah-ibadah kita. Dari NKB 212, sungguh inginkah engkau lakukan? Di bagian refren dari kidung itu dituliskan, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, judul asli dari kidung ini adalah Brighten the Corner. Dan di bagian refrain yang tadi saya sebutkan dituliskan Brighten the corner where you are. Jadilah atau bersinarlah di pojok-pojok di mana kamu berada. The corner, sudut, pojok. Dengan kata lain, tempat itu bukan tempat yang di tengah, yang semua orang bisa lihat, enggak juga. Di pojok-pojok. Mungkin enggak semua orang bisa lihat, enggak semua orang bisa tahu, enggak semua orang kenal siapa kita. Tetapi bersinarlah di sana. Tetapi tetaplah jaga pelita di sana, tetap menyala. Mungkin ada yang terhibur karena sinar kita. Mungkin ada yang terhibur karena kata-kata kita, karena perbuatan kita. Mungkin ada yang dikuatkan dengan kehadiran kita di pojok kita masing-masing. Dengan begitu, Kristus dipersaksikan. Bapak Ibu, disinilah panggilan sekaligus tantangan kita. Menjadi saksi sebagai murid-murid Kristus. Kadang kita lelah, kadang terlalu berat. Kadang merasa minder, aku siapa? Aku gak bisa melakukan ini. Aku hanya seorang ibu rumah tangga misalkan. Profesiku tidak mumpuni dan lain sebagainya. Aku bukan siapa-siapa. Disinilah Bapak Ibu, Tuhan Yesus menguatkan para murid. Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita juga. Ia mengatakan bahwa ada janji dari Bapa. Bahwa Ia akan memberikan kuasa dari tempat tinggi yang akan memperlengkapi para murid. Itulah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah. Di dalam ayat 49 kita mendapat keterangan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Diperlengkapi Bapak Ibu. Artinya memang ya kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika kita sedia mau belajar dan juga mau taat kepada perintah Tuhan ini, kita akan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan senantiasa menguatkan, memampukan, meneguhkan kita semua. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus juga yang akan mengingatkan para murid tentang segala perkataan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Itu artinya di dalam tuntunan Roh Kudus, di dalam hikmat-Nya, kita akan terus-menerus dibimbing menjadi saksi-saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setidaknya kita bisa mempelajari 3 hal, menghayati 3 hal pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Yang pertama, menjadi saksi adalah identitas kita sebagai para murid Kristus. Menjadi saksi memang selalu mendobrak kenyamanan kita. Kita diminta keluar dari diri kita sendiri, keluar dari ego kita, merasakan apa yang orang lain rasakan, lalu memberitakan kabar sukacita, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita bersama, baik melalui kata-kata kita maupun karya nyata di dalam hidup kita.
Tidak mudah, tetapi pertanyaannya, maukah kita ambil bagian di dalamnya? Memang lebih nyaman hanya berdiam diri, gak usah repot, lalu mengatakan saya juga masih susah, dan lain sebagainya. Tetapi ini menggiring kepada penghayatan kita yang kedua, yaitu menjadi saksi. Memang kadang berat dan melelahkan. Tapi jangan biarkan apinya padam. Biarlah ia tetap menyala meskipun hanya kerlap-kerlip. Tidak bisa banyak yang bombastis, tidak perlu. Tetapi dengan setia kita mau melakukannya. Biarpun tak terekspos, tetapi setia dilakukan. Sekalipun tidak ada yang memperhatikan, tak mengapa. Namun dijalani karena bukan popularitas yang menjadi tujuan, melainkan memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, mari terus memohon hikmat Tuhan dalam menjalani tugas perutusan ini. Belajar lagi dan lagi, berproses terus-menerus. Sampai kapan? Sampai akhirnya Tuhan memanggil kita kembali pulang ke rumah Bapa di sorga. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Selamat menjadi saksi di dalam tuntunan hikmat-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam prosesi untuk pelayanan sakramen baptis kudus anak. Hari ini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tuanya telah menyatakan iman mereka untuk membaptiskan anak mereka sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tuanya. Bahkan perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kuduslah akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia ini. Roh Kudus juga lah yang akan terus-menerus memperbaharui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua dan anaknya, sehingga kelak anak-anaknya akan mengaku iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Kasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan. Tetapi air itu juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu
menuju ke tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air sungai Yordan, anakmu yang kau kasihi telah dibaptis, dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib dia dibaptis dalam sengsara, maut, dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anakmu yang kau ciptakan menurut gambar dan teladanmu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang merusak citra itu, dikuburkan bersama Kristus dalam kematian, dan bangkit bersamanya dalam kehidupan yang baru, untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Curahkanlah kepada mereka Roh Kudus, agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pernyataan iman. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara. Saya minta Bapak Ibu saudara untuk berdiri di tempat. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara-saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara-saudara yang tentunya akan diajarkan kepada anak-anak saudara. Oleh karena itu, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita? Kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan kepada Roh Kudus yang memperbarui hidup kita? Kedua, apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Tiga, apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawab dari Bapak Giwang Karaponiman dan Ibu Familia Yunita? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab dari Bapak Yonatan Reson Irwen dan Ibu Grace Valentina? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab dari Bapak Arif Sasono Aji dan Ibu Nuela Bara Pangalela? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab dari Bapak Jason Reza Irwen dan Ibu Felicia Cokro Wibowo? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab dari Bapak Raden Bagus Yosan M dan Ibu Tulus Melina Hutagalung? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab dari Bapak Diki Yulianto Harjoko dan Ibu Mike Hartono? Ya, kami percaya dan berjanji. Dengan tetap berdiri kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara yang akan membaptiskan anaknya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Ananda Arka Rahagi Poniman. Ananda Arka Ragi Poniman, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ananda Brian Johnson Irwan. Brian Johnson Irwan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Erik Anarel Aji. Erik Anarel Aji, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jocelyn Elizabeth Irwan. Jocelyn Elizabeth Irwan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kirana Felicia Nauli. Kirana Felicia Noli, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ananda Owen Aurelius Yulianto. Owen Aurelius Yulianto, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Delano Aurelius Yulianto. Delano Aurelius Yulianto, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oliver Aurelius Yulianto. Oliver Aurelius Yulianto, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, sebentar orang tua yang menerima anaknya untuk dibaptis tetap berdiri. Piagam Baptisan Kudus Anak. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Puri Indah menyatakan bahwa nama Arka Rahagi Poniman, Brian Johnson Irwin, Eric Anarel Aji, Jocelyn Elizabeth Irwen, Kirana Felicia Nauli, Owen Aurelius Yulianto, Delano Aurelius Yulianto, dan Oliver Aurelius Yulianto telah menerima baptisan kudus anak dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus berdasarkan perjanjian anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan pengakuan percaya orang tuanya dalam kebaktian hari dan tanggal Kamis 13 Mei 2021. Waktu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Jemaat GKI Puri Indah. Dilayani oleh Pendeta Cipta Martalu Sapangi Emin, Jakarta 13 Mei 2021, Majelis Jemaat GKI Puri Indah. Penatua Kristanto Subianto, Ketua 1, Penatua Pantia Ceningrum, Sekretaris 1, Pendeta Cipta Martalu Sapangi Emin, Pendeta yang melayani. Kepada wakil orang tua baptis anak, kami persilakan untuk maju mengambil piagam baptisan. Jadi Bapak Ibu diberikan piagam dan Alkitab. Alkitab diberikan bukan untuk disimpan, tapi punya makna. Ajarkanlah anak Bapak Ibu dengan firman Tuhan, agar senantiasa berakal dalam firman Tuhan, bertumbuh dan berbuah dengan benar. Arka Rahagi Poniman, Brian Johnson Irwen, Anarel Aji, Jocelyn Elizabeth Irwen, Kirana Felicia Nauli, Owen Aurelius Yulianto, Delano Aurelius Yulianto, dan Oliver Aurelius Yulianto. Pesan bagi orang tua. Saudara-saudara, dengan baptisan, Tuhan memberi anak saudara kehidupan yang baru. Karena itu kami berharap saudara-saudara sungguh-sungguh membantu mereka, agar mereka bisa bertumbuh dalam iman, lewat pengajaran firman Tuhan yang saudara-saudara baca dari Alkitab. Sehingga kehidupan baru anak-anak saudara semakin kuat setiap hari. Didiklah mereka
agar mereka semakin mengerti tentang makna perjanjian Allah serta firman-Nya, sehingga suatu hari mereka boleh mengaku iman percayanya atau sidi dengan sepenuh hati. Saya minta kepada jemaat, kepada saudara-saudara untuk menghadap pada jemaat. Silakan balik kanan. Jemaat yang ada di ruang ibadah ini dan juga yang ada di rumah, jemaat yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus dalam keluarga GKI Purindah dan sebagai pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua mereka dalam pendidikan iman mereka. Silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama menyiapkan diri untuk masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, di dalam peristiwa kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus, 8 orang anak sudah menerima tanda damatrai lewat baptisan. Dalam diri Arka Rahagi Poniman, Brian Johnson Irwen, Eric Anarel Aji, Jocelyn Elizabeth Irwen, Kirana Felicia Nauli, Owen Aurelius Yulianto, Delano Aurelius Yulianto, Oliver Aurelius Yulianto. Kami bersyukur Tuhan, lewat tanda damatrai yang boleh Tuhan berikan kepada ke-8 anak ini, mampukan kepada orang tuanya, agar bisa mengajarkan tentang firman-Mu, agar bisa menjadi saksi Ibu dengan hikmat-Mu, memberikan keteladanan, mendampingi, mengajarkan, baik pada saat duduk maupun berdiri, berjalan ataupun diam, pada saat bangun dan melakukan aktivitas. Firman-Mu senantiasa boleh diperdengarkan, diajarkan kepada anak-anak, agar anak-anak ini semakin hari semakin berakar dalam firman-Mu, mencintai firman-Mu, mencintai kehadiran-Mu, dan menjadi percaya kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada orang tuanya, agar dengan hikmat dari Tuhan, maka sebagai orang tua mereka boleh bisa bekerja sama, boleh bersama-sama berkomitmen, boleh bersama-sama bertanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak-anak di dalam kebenaran firman-Mu, mengawal pertumbuhan iman mereka, sehingga menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Bantulah Tuhan dalam proses yang mereka akan jalani ini. Bapa di surga, kami juga bersyukur karena kami boleh bisa menyaksikan peristiwa kenaikan-Mu ke surga. Tolonglah kami agar kami jangan hanya terpesona dengan apa yang sudah Tuhan Yesus berikan, ajarkan, dan hadirkan bagi kami. Tapi biarlah berkat yang sudah kami terima lewat karya penyelamatan-Mu boleh semakin membuat kami berani untuk bersaksi. Di dalam keluarga kami, di dalam tempat dimanapun Engkau tempatkan kami berada, ataupun pada saat kami ada bersama-sama di gereja ini. Saksi-Mu yang boleh mempercakapkan tentang kebenaran firman-Mu, yang boleh bisa menghadirkan tentang kasih-Mu, sehingga kami sebagai gereja, sebagai pribadi, bertumbuh berbuah bersama sebagai satu kesatuan dari tubuh Kristus. Kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mendoakan, kami boleh saling memberkati. Kami juga berdoa buat setiap kami yang punya pergumulan di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, di dalam kesehatan kami, dan beberapa aspek pergumulan lainnya. Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami tetap merujuk kepada firman-Mu, sehingga kami bisa tetap bersaksi di dalam perjalanan dan pergumulan hidup ini.
Bapa, kami juga berdoa saat ini. Tuhan yang boleh menolong mempersiapkan kami untuk bersama-sama ikut di dalam kebaktian onsite terbatas. Tuhan, Kau berkati agar lewat perjumpaan fisik yang terjadi di ruang ibadah dan juga perjumpaan secara virtual dalam ibadah online, kami boleh semakin mengalami perjumpaan yang sesungguhnya dengan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan, biarlah dengan campur tangan Tuhan, maka bangsa ini semakin maju. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Pada kebaktian hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan. Nat persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Saudara dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA nomor 221 317 1194 atau scan QRIS, atau dapat pula memasukkan ke dalam amplop lalu dibawa saat sudah dapat beribadah kembali di gedung gereja. Sambil menyampaikan persembahan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, bait 1 sampai 3. Ucap syukur pada Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu. Saat ini kami datang kepadamu membawa persembahan. Bapa, berkatilah agar apa yang telah kami berikan, kami boleh memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat dan berguna untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi dalam hikmat-Nya adalah tugas dan panggilan kita bersama. Karena itu penting bagi kita untuk meningkatkan pengenalan kita dengan benar dan teratur tentang Kristus yang sudah bangkit menyelamatkan kita dan Kristus yang naik ke surga. Inilah kebenaran yang sejati yang harus kita selalu hadirkan dalam hidup ini. Kau berkata hatiku
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga kabarnya selalu baik. Di penghujung masa raya Paskah ini, kita kembali diingatkan mengenai persembahan syukur tahunan. Persembahan syukur tahunan berasal dari tradisi bangsa Israel dan biasanya dilakukan 7 minggu setelah Hari Raya Paskah atau sering disebut juga dengan Hari Raya Menuai. Apa sih yang dilakukan mereka sewaktu syukur tahunan ini? Sewaktu syukur tahunan, bangsa Israel akan memberikan hasil terbaik dari panen mereka kepada Tuhan. Itu adalah ungkapan syukur mereka atas berkat Tuhan selama 1 tahun. Bangsa Israel melakukan seperti yang difirmankan Tuhan pada Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Seperti umat Israel, marilah kita juga belajar untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan syukur tahunan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA nomor 221 317 1194 atas nama GKI Purindah, atau dengan scan QRIS melalui berbagai aplikasi banking dan e-wallet. Atau bagi yang mengikuti ibadah secara onsite, dapat juga memasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke depan saat ibadah syukur tahunan. Kami mengundang jemaat untuk bersama-sama mengikuti ibadah Pentakosta dan syukur tahunan yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 23 Mei 2021 jam 9 pagi, baik secara onsite terbatas maupun melalui live streaming via YouTube GKI Purindah. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati.